Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua kaum muslimin yang dirahmati Allah. Seorang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Siapapun yang punya nyawa, baik itu manusia maupun binatang, pasti akan mengalami kematian. Dan itu adalah ajal. Betapapun kayanya kita, berapapun cantik harta kita, betapapun cantiknya kita tetap pasti akan menemui ajal kita. Karena jatah kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, tapi kadang-kadang seseorang menjelang ajal itu ada yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Karena sudah sadar bahwa dia di dunia hanya sekedar sementara. Pasti akan kembali kepada Allah. Pasti akan kembali kepadanya. Tapi ketika orang ajal tiba, ada kondisi yang berbagai macam. Ketika ada seseorang yang menjelang ajal tiba memanggil-manggil saudaranya. Menjelang ajal tiba ada yang kemudian meronta-ronta. Menjelang ajal tiba ada yang kemudian memanggil-manggil orang tuanya. Menjelang ajal tiba malah dia tersenyum. Bahkan ketika mengejar ajal tiba ada perkataan-perkataan yang itu sulit dipahami oleh manusia. Apa hakikatnya semacam ini? Semua orang sadar bahwa manusia pasti akan mati. Semua orang sadar bahwa manusia itu akan meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang berbagai macam, tergantung amalnya. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya Sya'ban radhiyallahu an, yang memiliki kebiasaan yang unik. Dia datang ke masjid sebelum waktunya sholat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok. Dan pada setiap sholat berjamaah dan dia itikaf duluan. Alasannya apa? Selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah difahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah SAW sendiri. Pada suatu saat pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah merasa heran. Karena tidak mendapatkan Sya'ban radhiyallahu an dalam posisi seperti biasanya. Rasulullah pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu an. Kemudian salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun Sya'ban belum datang juga. Kemudian selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada yang lain, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasulullah pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia baru tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat sampai ke rumah Sya'ban pada waktu sholat duhur, pada waktu sholat duha. Kira-kira perjalanannya 3 jam. Sampai di depan rumah Sya'ban beliau mengucapkan salam. Dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Wanita tadi berkata, iya benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya. Jawab wanita tadi. Kemudian Rasulullah bertanya, bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir salat subuh di masjid pagi tadi? Ucap Rasulullah. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu itu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi.
Kemudian semuanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu-satunya penyebab Sa'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal telah menjemputnya. Beberapa saat kemudian istri Sa'ban radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan itu disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa saja kalimat yang diucapkan?" Kemudian wanita tadi mengatakan, di masing-masing teriakannya, ia berucap kalimat, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Kemudian, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Kemudian, "Aduh, kenapa tidak semua?" Jawab istri Sa'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Qaf ayat 22. Yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu hijab penutup matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Kemudian Rasulullah bersabda, saat Sa'ban radhiyallahu an dalam keadaan sekaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjarannya dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh Sa'ban radhiyallahu an dan orang-orang yang sakaratul maut itu tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sa'ban radhiyallahu an melihat satu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki. Tentu itu bukan jarak yang dekat, sahabat. Dalam tayangan itu pula, Sa'ban radhiyallahu an diperlihatkannya pahala yang diperolehnya dari langkah-langkah ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Pada saat dia melihat, dia ucapkan, "Aduh, mengapa tidak jauh? Mengapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sa'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh dari supaya pahalanya yang dapat lebih indah? Jarak yang sekian itu, 3 jam itu ganjarannya sekian kebaikan yang bisa dilihat oleh Sa'ban. Maka dia menyesal, mengapa enggak lebih jauh dari ini? Wong segitu aja ganjarannya semacam ini. Apalagi lebih jauh, lebih baik lagi ganjarannya. Logikanya seperti itu. Kemudian berikutnya, Sa'ban mengatakan, kenapa tidak semua? Pada musim dingin, Sa'ban membuka pintu untuk berangkat sholat subuh. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sa'ban memakai pakaian yang bagus, baru di dalamnya, dan yang jelek di luarnya. Dia berpikir jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luarnya dan salat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sa'ban pun iba dan segeralah membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahkan ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Akhirnya orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sa'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakai baju yang luar tadi kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sa'ban.
Jika dengan baju yang butut tadi bisa mengantarkannya menjadi pahala yang besar, tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar lagi jika ia memberikan pakaian yang baru. Timbul penyesalan karena mengapa enggak yang baru kok yang lusuh. Pada yang lusuh aja pahalanya sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, berikutnya Sya'ban radhiyallahu melihat lagi suatu adegan. Saat ia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci tentu sudah mengetahui bagaimana roti Arab Saudi, roti Timur Tengah itu. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi oleh makanan. Melihat itu Sya'ban radhiyallahu an merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tadi dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan Sya'ban radhiyallahu dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban radhiyallahu teriak lagi, aduh kenapa tidak semua? Sya'ban radhiyallahu an kembali menyesal seandainya ia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatan melainkan menyesali mengapa tidak optimal melakukan aktivitas, melakukan perbuatan tadi. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal. Dan tentu dengan kadar yang berbeda-beda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya. Ada yang meminta untuk supaya dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal. Tapi itu semua tidak ada gunanya. Dari uraian ini sahabat-sahabat bisa kita paham bahwa menjelang ajal, menjelang sakaratul maut, Allah akan memperlihatkan nilai amal kita di hadapan Allah nanti dan semua orang tidak bisa melihat. Oleh karena itu, dari sinilah bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana amal kita ketika ikhlas, maka akan diperlihatkan Allah di hadapan kita menjelang ajal kita tiba, menjelang sakaratul maut. Tapi itulah Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadikan kita benar-benar hati-hati menyiapkan bekal kita di akhirat nanti dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.